Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pengasuh madrasah dan TPQ Islahul Mustafa, Ibunda Ibu Nyai Hajjah Furai'ah Hakim Masduki. Yang saya hormati segenap jajaran asatidzah madrasah dan TPQ Islahul Mustafa. Yang saya hormati segenap wali santri daripada madrasah diniyah dan TPQ Islahul Mustafa. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau. Dan tak lupa pula yang saya banggakan segenap thalib-thalibah madrasah diniyah dan TPQ Islahul Mustafa. Ini ngapunten, ini bukan mau idoh. Kalau mau idoh itu sudah tingkatnya nasih, orang yang memberikan nasihat. Sedangkan saya sendiri masih orang yang mencari ilmu, belum nasih. Jadi ini bukan mau idoh, cuma sharing biasa. Saya juga masih teksnya masih baca, dalilnya masih baca, tidak dihafal gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathah." Ketika manusia itu meninggal, semua amalnya itu akan terputus. Semua amalnya akan terputus. Kecuali 3. Ada 3 amal yang pahalanya terus mengalir. Jadi unlimited. Pahalanya itu unlimited sampai kita di akhirat nanti. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah. Seperti apa sedekah jariyah itu?
Sedekah jariyah oleh ulama ditafsiri yaitu allati yajri naf'uha fayajri ajruha, yaitu adalah sesuatu yang kemanfaatannya terus mengalir, yang menyebabkan pahalanya terus mengalir kepada orang yang melakukannya. Contohnya apa? Kita mewakafkan tanah untuk dibangun masjid sehingga senantiasa dibuat untuk beribadah. Sehingga kalau ada orang yang beribadah di masjid itu, pahalanya mengalir buat kita. Di masjid itu diadakan burdah, diadakan apa? Diadakan pengajian, diadakan tadarusan Al-Quran, pahalanya mengalir buat kita meskipun kita sudah meninggal. Kita mewakafkan tanah untuk dibikin madrasah sehingga di sana dijadikan tempat untuk belajar dan juga mengajarkan ilmu syariat. Maka ketika nanti santri-santrinya itu lulus dari madrasah kemudian terjun ke masyarakat mengamalkan ilmunya, kita juga mendapatkan pahala. Sehingga tiga perkara ini saling berhubungan. Yang pertama adalah amal jariyah, kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah ilmu. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu juga merupakan sesuatu, merupakan amal perbuatan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun sampai kita meninggal. Namun ternyata dibedakan. Ilmu yang seperti apa dulu? Ilmu yang seperti apa dulu? Ternyata ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, jauhnya ulama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Namun sebelum itu, ilmu dalam agama Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dibuktikan dengan dalil bahwasanya ayat pertama yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, perintah pertama yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad apa? Iqra, bacalah. Bacalah ini merupakan salah satu anugerah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga menandakan apa? Seandainya tidak ada ilmu, bagaimana? Seandainya tidak ada ilmu, bagaimana manusia memahami ilmu syariat? Bagaimana manusia untuk beribadah? Tanpa adanya ilmu tidak bisa. Diperkuat Allah SWT berfirman dalam surat Toha, wa qul rabbi zidni ilman. Ucapkanlah wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, senantiasalah engkau menambahkan ilmu kepadaku. Ketika memang ilmu tidak memiliki derajat yang tinggi dalam agama Islam, tidak mungkin Allah memerintah kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa berdoa, meminta untuk selalu ditambahkan ilmu. Orang yang memiliki ilmu, kastanya orang yang memiliki ilmu dan juga orang yang tidak memiliki ilmu itu ya tidak sama. Tidak sama. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Ucapkanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang memiliki ilmu dan juga orang yang tidak memiliki ilmu? Tidak sama. Tidak sama orang yang memiliki ilmu. Bahkan Allah menjanjikan kepada makhluknya, kepada para hambanya, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina ulul ilmi darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang mencari ilmu. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan juga orang yang mencari ilmu. Gak usah repot-repot nyari bukti. Kita lihat saja kiai-kiai kita.
Kita lihat Kiai Haji Maimun Zubair, kita lihat Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Beliau sangat dihormati, sangat disegani, bahkan nonis atau non Islam itu kan sangat mengidam-idamkan Kiai Haji Maimun Zubair. Ini masih di dunia, ini contoh yang di dunia. Bagaimana di akhirat? Tidak perlu diragukan lagi, dibuktikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha mengusahakan dirinya untuk mencari jalan, untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya nanti di surga. Dengan apa kemudian kita mencari ilmu? Pertanyaannya kan ini, dengan apa kita mencari ilmu? Ya dengan memondokkan putra-putri kita, adik-adik kita di pondok pesantren yang tetap berpegang teguh, ini yang digarisi, yang tetap berpegang teguh kepada al-muhafadzah 'alal qadim wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harus pilih pondok pesantren, ya harus pilih. Kita harus benar-benar memperhatikan apakah pondok pesantren ini menjaga tradisi salafinya, tetap memaknai bandongan. Kalau di Jawa ya, tetap memaknai bandongan, tetap mendahulukan kitab-kitab salafnya ketimbang kegiatan formal. Kita harus pilih. Karena apa? Ilmu yang menghasilkan pahala itu tidak sembarangan ilmu. Ulama gaul, laisa kullu ilmin yantafi'u, laisa kullu ilmin yuntafa'u bihi lahu ajrun, walakinnal ilma yuntafa'u bihi alladzi lahu ajrun ilmun syariah. Tidak semua ilmu yang bermanfaat itu menghasilkan pahala, melainkan ilmu yang menghasilkan pahala itu adalah ilmu syariat. Loh, kok bisa? Wong hadis Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nggih dong, nggih. Kan hadisnya Kanjeng Nabi itu paling utamanya kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kok bisa ilmu syariat yang menghasilkan pahala? Mending belajar Al-Qur'an saja, jelas pahalanya. Ya tidak begitu. Kita bukan Wahabi ya. Bukan Wahabi, tidak memahami teks hadis mentah-mentah. Ternyata tafsiran dari khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ternyata adalah orang yang membaca Al-Qur'an, yang menghafalkan Al-Qur'an, yang memahami makna Al-Qur'an. Nah ini kita bagaimana mau menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'an, wong kita aja maknanya enggak tahu. Ya caranya ya kita mondokkan anak kita madrasahkan, kita masukkan ke madrasah putra-putri kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, sehingga kita benar-benar menjadi golongan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah kita masuk pesantren, kita masuk madrasah, itu malah jalur alternatif, jalur pintas untuk kita memahami isi dalam Al-Quran. Kita jangan mengira kitab-kitab ulama terdahulu itu tidak mengambil dari Al-Quran. Semuanya mengambil dari Al-Quran. Zaman dahulu itu, ini saya cerita sedikit tentang proses hukum usul fikih. Dulu itu
kalau perempuan itu ditalak, iddahnya berapa hari? Iddahnya selama berapa lama? 3 bulan 10 3 kali sucian. 3 kali sucian. Lah ini dulunya itu orang yang ini orang yang ditinggal meninggal sama suaminya. Lah ini kan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Lah zaman dahulu itu iddahnya itu selama 1 tahun. Akhirnya turun Al-Quran yang menyalin ayat tersebut. Kalau zaman dahulu itu masih satu tahun. Kemudian disalin, ditaksis bahasanya, ditaksis dengan ayat Al-Quran yang lain. Akhirnya menjadi 4 bulan sebelum, jadi 4 bulan 10 hari. Nah ini kalau kita tidak mengikuti metode ulama memakai usul fikih seperti ini, ya kita malah kesusahan. Suaminya meninggal 1 tahun di dalam rumah nggak boleh dandan. Makanya ikut Nahdlatul Ulama, ikut ahli sunnah wal jamaah itu paling enak. Karena kita harus yakin thariqatnya kita itu benar. Harus yakin thariqatnya kita itu benar. Karena sebenarnya kita bukan tidak kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Dari dulu kita kembali ke Al-Quran dan juga hadis. Di sana yang tidak kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba." Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a falyatadawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berpendapat tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, kemudian ia itu ternyata benar, maka tetap ia itu salah. Salah. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Dan barang siapa yang memahami Al-Quran hanya dengan pendapatnya dirinya sendiri, maka tempatnya yaitu di neraka. Makanya kita ini tidak memahami Al-Quran dengan diri kita sendiri, namun kita membaca tafsirnya ulama. Tafsirnya ulama ambil dari mana? Ambil dari hadis-hadisnya para sahabat. Sahabat ambil dari mana? Sahabat lah yang belajar langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ilmu kita ini nyampe ke Tuhan kita. Jadi kita gak perlu bimbang sama thariqatnya kita. Nahdlatul Ulama insya Allah adalah thariqat yang benar. Kita harus yakin kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah, yang pertama tadi shadaqatun jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah wawaladun sholih, dan anak yang sholih. Anak yang sholih itu bukan hanya putra putri yang senantiasa menolong orang tuanya, bukan begitu saja. Namun oleh ulama sudah ditafsiri waladun sholih itu tandanya ada 4. Seperti halnya yang sudah qasidah yang sudah masyhur itu, alamati
soleh iku papat tandane mukmin anut ing syariat. Ketinggian tidak kuat ya. Diringin ya sama. Lanjut. Alamate anak soleh iku tanda-tandanya anak yang soleh itu ada 4. Satu apa tadi lagunya? Alamatnya anak soleh ibu bapak tandane mukmin. Yang pertama adalah orang itu mukmin anut ing syariat, mengikuti, selalu patuh terhadap syariat. Ini benar. Tafsirannya ulama adalah waladun sholih, yaitu adalah anak yang terjaga untuk melakukan dosa-dosa besar, terjaga untuk melakukan dosa-dosa kecil, senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Kriteria anak soleh itu ternyata ketat. Kalau dipikir-pikir saya sendiri pun tidak masuk ya. Yang pertama adalah anak yang syariat. Kang dihir lisane. Alus ngendikane. Tutur katanya itu lembut, tidak kasar. Berarti apa tandanya bertata krama, memiliki tata krama yang baik. Nah lagi-lagi ini kembalinya ke ilmu. Sedekah jariyah wa waladun soleh
ini tidak akan bisa untuk kita dapatkan, tidak bisa putra putri kita untuk didapatkan, untuk mendapatkan sedekah jariyah dan juga predikat soleh, kecuali dengan mencari ilmu terlebih dahulu. Tanpa kita masukkan ke pondok pesantren, tanpa kita masukkan ke madrasah diniyah, apakah tahu putra putri kita, apakah tahu adik-adik kita sedekah jariyah? Contohnya wakaf. Wakaf itu syarat-syaratnya apa saja, bagaimana tata caranya, kan harus belajar terlebih dahulu. Apakah tahu putra putri kita untuk bertata krama tanpa kita masukkan ke pondok pesantren sebagai pembelajaran dan juga praktik di dalamnya? Saya kira di madrasah saja kurang cukup, harus di pondok pesantren, harus di pondok pesantren. Kenapa? Di pondok pesantren itu ada prakteknya, ada praktek bagaimana kita bertata. Oh, masih ngomong sendiri kok. Halo. Tandanya anak yang soleh ada berapa tadi? Tandanya anak yang soleh ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 4. Dengerin ya. Yang pertama adalah berkata apa? Mukmin berkata krama. Yang kedua adalah kapindo mulia akan ing wong tuane, memuliakan kepada kedua orang. Ini salah satu tandanya anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, kaping telu ing bocah cilik-cilik uga marang gawe. Yang ketiga adalah memberikan kasih sayang kepada yang kecil. Dawuh Kanjeng Nabi, man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang lebih tua, maka itu bukanlah dari golongan. Makanya kita itu penting untuk bertata krama, mengasihi kepada yang lebih muda, menghormati kepada yang lebih tua. Apalagi kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu pahalanya sama seperti jihad. Zaman dulu tuh pernah ada sahabat yang izin kepada Kanjeng Nabi untuk mengikuti perang Badar. Namun oleh Kanjeng Nabi ditanyai, "Ya fulan, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Masih. Orang tua saya masih hidup." Kanjeng Nabi bahkan kedua-duanya. "Pulanglah, jihadlah kepada orang tua." Maksudnya kita oleh Kanjeng Nabi disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Pahalanya sama seperti jihad. Sekarang bagaimana caranya kita untuk jihad? Tidak. Sekarang alhamdulillah aman, tidak ada perang di Indonesia. Kalau mau ikut ke Palestina monggo. Tapi kan dahulunya Kanjeng Nabi, ketika memang masih ada kedua orang kita berjihad kepada kedua orang kita. Kemudian kaping dulu asli bocah cilik-cilik. Kaping papat ngamal anut ilmune
mencari ilmu terlebih dahulu. Tetap semuanya dari awal sampai akhir semuanya tidak akan bisa kecuali dengan kita memondok pesantrenkan putra-putri kita, adik-adik kita. Semuanya membutuhkan ilmu. Sama Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'alim itu dikasih solusi, dikasih masukan bagaimana supaya putra-putri kita sukses dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu ternyata oleh Syekh Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim Ta'alim, itu dijelaskan kalau mencari ilmu itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, dari putra-putri panjenengan sendiri itu harus memiliki himmah, harus memiliki semangat dalam mencari ilmu. Dari kita sendiri, dari orang yang mencari ilmu itu sendiri harus memiliki semangat untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu gurunya juga harus memiliki himmah, harus semangat dalam menyampaikan ilmunya. Jadi antara murid dan juga guru itu harus saling berusaha. Gak boleh yang gurunya kendor, muridnya semangat, gak jadi. Makanya saya usul yang di takzir kalau gak masuk jangan, santri atau asatidahnya juga dikasih. Karena apa? Kesuksesan santri tergantung terhadap gurunya. Bagaimana mendoakan, bagaimana ia maksimal dalam menyampaikan ilmunya. Kiai Haji Abdul Karim itu Masya Allah, beliau itu setiap malam, setiap malam beliau itu senantiasa mendoakan santrinya. Ini saksi langsung oleh cucu beliau, Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Suatu hari Kiai Haji Abdul Aziz Mansur itu bertanya kepada ibundanya, "Bu, ngapa mbah kok nek bengi gak tahu turu, nangis dungo? Bu, kenapa mbah itu kok gak pernah tidur kalau malam, menangis, senantiasa berdoa?" "Mbahmu iku le." Mbahmu iku le dongakne santri-santri ini. Mbahmu iku dongakne santri-santri ini lan donga supaya diakoni santri ambek Kiai Haji ambek Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalan. Jadi beliau kepada guru senantiasa mendoakan, kepada murid senantiasa mendoakan. Sehingga apa? Pondoknya sukses, pondoknya menjadi pondok yang besar, banyak sekali cabangnya. Insya Allah nanti Madrasah Islahul Mustafa seperti itu. Gara-gara doa barusan saya jadi ingat satu dawuh dari Abuya Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus. Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus ini pernah dawuh, sampai
saya masih belum ketemu hadisnya itu beliau ngutip dari mana. Tapi beliau daunnya hadis. Jadi kan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika kita berada dalam suatu perkumpulan seperti ini, kemudian kita berdoa, maka malaikat di sana mengamini. Dan malaikat itu berkata, wa anta kadzalik, dan kamu juga demikian. Jadi misalnya kita berdoa, semoga Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Malaikat juga mengamini, amin. Wa anta kadzalik, dan kamu juga demikian. Dan kamu juga semoga dipanjangkan umurnya dan juga senantiasa dalam sehat walafiat. Dawuhnya Kiai Haji Abdullah Kakak bin Marus, sehingga beliau menceritakan, katanya kalau sekarang ini untuk anak. Kalau mau mencari istri itu yang cerdas. Hadisnya kan Nabi kan jelas. Kalau mau mencari istri itu setidaknya memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Yang pertama adalah ilmunya, jadi kita menikahi perempuan karena ilmunya. Yang kedua karena parasnya. Yang ketiga karena nasabnya. Dan yang keempat karena tata keramanya. Jadi saya minta sama mama, kalau nyari jangan yang salah satu kriteria, semuanya. Jadi ceritanya itu ada ulama dari Baghdad ketika datang ke pengajian bareng sama istrinya. Ini pengajiannya, datang ke pengajian salah satu ulama juga yang memiliki putra. Kemudian putranya didoakan, semoga engkau mendapatkan istri yang sholihah, cantik, dan juga memiliki ilmu. Diaminin sama satu majelis, sama istrinya dikaplok. Ini kalau istri yang cerdas kayak gitu, sama istrinya dikaplok. Kenapa kamu ngaplok saya kan? Bukannya Rasulullah SAW bersabda kalau kita doa di suatu majelis maka malaikat mengamini dan mengatakan wa anta kadzalik, dan kamu juga demikian. Ayatnya istri yang cerdas kayak gitu. Tapi juga harus, istrinya juga harus berani. Kalau nggak berani ya jangan cari istri-istri yang ngambil di TikTok. Kenalan di FB. Fotonya filter. Kalau mau cari yang santri, setidaknya kalau memang kita merasa kita banyak sekali kekurangannya, setidaknya kita niat untuk memperbaiki keturunan dengan apa ya, dengan mencari istri yang soleh. Ini udah beda pembahasan. Ya khusus, saya masih lama. Ya cepet
Cepat paling cuma 10 tahun ke depan. Kasih keyaman. Mekah. Amin. Amin, amin. Yang kedua tadi, gurunya juga harus semangat. Yang ketiga, orang tuanya juga harus mendukung. Tidak bisa putra putri kalian itu sukses tanpa support dari kalian semua, dari panjenengan semua, itu tidak bisa. Suksesnya putra putri panjenengan dalam mencari ilmu itu tergantung bagaimana kesemangatan dari orang tuanya. Saya itu memang begitu keterangannya dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Jadi seandainya putra putri kita itu dipondokkan, seandainya kita juga harus mensupport mereka, harus menyemangati mereka. Dan bagi orang yang mencari ilmu, dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu dijelaskan tidak boleh memikirkan perkara duniawi. Karena perkara duniawi itu membuat kesemangatan kita dalam mencari ilmu itu teralihkan. Sehingga bagaimana? Ini butuh dukungan dari orang tua ketika ada kabar-kabar yang tidak baik di rumah. Itu tidak perlu untuk disampaikan. Alhamdulillah selama saya mondok, kalau ada apa-apa di rumah selalu disembunyikan. Selalu juga. Pada 3 tahun sebelumnya itu waktu pertama kali saya mondok di Lirboyo, waktu Idul Adha, saya dapat kabar beliau almarhumlah Kiai Haji Lubang Abdul Khair wafat. Itu setelah dikebumikan. Apa katanya orang sudah 1 bulan udah dikebumikan, sudah 1 bulan. Akhirnya ya saya mau gimana lagi, udah dikebumikan kok, mau pulang pun ya juga kan nggak kira nyambung. Intinya seandainya dikabarkan sebelum itu, saya pasti minta pulang. Makanya daripada pulang memikirkan pikiran dunia. Padahal dulu saya belum belajar ta'lim, tapi sudah diamalkan dulu sama orang tua. Kalau punya orang tua yang santri itu sudah. Akhirnya ketika anaknya kayak saya ini, Sallallahu alaihi wasallam, harus punya dukungan dari orang tuanya. Sehingga ada suatu cerita, ini kelewat, akhirnya ditaruh di Waladun Soleh aslinya, lupa saya. Tak ceritain sekarang. Ada cerita, ini juga sebagai bukti bahwa doa kita itu sampai ke ahli kubur. Dalam kitabnya Anatul Thalibin, dalam syarahnya, dalam menjelaskan bapaknya, waktu pembahasannya itu, waktu membahas ziarah kubur, itu ada suatu cerita. Ada seorang yang alim, ada suatu ulama yang sedang jalan melewati kuburan. Dengan kasafnya beliau melihat
sekitar kuburan itu banyak sekali orang-orang yang memulung. Bukan memulung sampah, mencari pahala di sela-sela dedaunan yang jatuh. Di rumput dicari, mana pahala saya dari mana. Namun beliau heran, di bawah pohon itu ada orang yang santai minum kopi, rokokan, gak ikut mulung pahala. Akhirnya disamperin, ya fulan, kenapa kamu tidak ikut mereka mencari pahala? Kok santai saja, gak ikut nyari pahala? Kata si fulan tadi, ya wali Allah, coba sampean datang ke pasar, ke toko ini, di sebelah sini, di bagian sini, lihat apa yang ada di sana. Akhirnya setelah melewati kuburan itu benar, terus menuju ke pasar karena penasaran. Ternyata di toko itu ada seorang yang senantiasa berzikir memintakan ampunan, yang menantang lain itu adalah putra dari yang sedang santai di bawah pohon. Ini bukti bahwasanya kita memintakan ampunan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai gratis ongkir, ekspres. Ini bukti cerita, bukti yang berupa cerita bahwasanya doa kita harus sampai ke orang yang sudah meninggal. Kita pokoknya harus yakin sama Nahdlatul Ulama, harus yakin. Tarekatnya kita itu insya Allah sudah benar. Saya request satu lagu. Sebelum selesai saya ingin salam. Ahbab Rasulillah
eventnya ini haflah, biar tahu bagaimana sifat-sifatnya murid, sifatnya murid kan. Kapindo ngelakoni saking kurung neikhlas mana. Kalau diperintah sama gurunya ya, yang ikhlas. Itu adalah merupakan min asbabil futuh wa min asbabi barakatil ilmi, termasuk dari sebab-sebabnya hati kita terbuka untuk lebih semangat mencari ilmu, dan juga min asbabil barakatil ilmi, dan juga merupakan sebab ilmu kita bermanfaat karena kita mengamalkan ilmu kita dan membuat pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita. Tadi kau sudah menikah. Sifate murid ingkang bagus iku limo dimakan terus ganti iku
Thank you.
insya Allah ya, apa yang saya sampaikan tadi bukan pendapatnya saya sendiri, tapi saya kutip dari beberapa kitab dan juga dawahnya guru-gurunya saya. Kalau ada yang salah mohon dimaklumi karena masih santri. Doakan saya tamat ilmu. Doakan saya. Tapi tamat Lirboyo dulu. Amin. Dawuhnya guru saya Kiai Abdullah Bapak bin Mahrus niku, kalau sampean mau mencari ilmu, habiskan dulu ilmu yang ada di Indonesia. Ulama-ulama Indonesia itu banyak, bahkan sanad salah satu syarat keilmuan dari Habibana Umar bin Hafid itu juga kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu mana Padang di Indonesia. Salah satu sanad keilmuan dari Habibana. Jadi dawuhnya guru saya Abu Yati Abdul Rahman bin Mahrus, kalau mau ada di luar, habiskan dulu ilmu yang ada di dalam. Makanya doakan saya semoga terwujud. Doakan semoga saya semangat dalam belajar. Amin. Sehat, Mas. Doakan sehat. Dan semoga Madrasah Islahul Mustafa semakin tahun Berjaya. tambah jaya. Amin. Muridnya yang semangat ya. Ya, Mas. Siapa tahu saya pulang Tambah banyak. dari Lirboyo Punya pondok. sudah ada Alfiyah. Ya. Amin. Alfiyah itu keramat. Saya ngafalin sampai gini-gini. Ya Allah. Terkabulkan, Mas, doanya, Mas. Amin. Semoga apa yang disemogakan tersemogakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena apa? Istiqomah itu sulit. Saya sampai sekarang masih belum ada amalan yang istiqomah. Istiqomahnya main HP. Istiqomah. Iya sama kenapa? Oke, buat adik-adik madrasah diniyah ini yang semangat, diniyahnya yang semangat karena ya tadi ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Musuh tak bilang ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dikoreksi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.